Siap, assalamualaikum Laskar Ngarit Bus dimanapun Anda berada. Hari ini saya di rumahnya Pak Mawi. Iya, selamat pagi Pak Bos. Pagi, Pak. Nah, ini saya diminta mengobati sapinya Pak Mawi yang demam. Sudah kita injeksi Laskar Ngarit, tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang dua doro ini, ya betina-betina. Bagaimana caranya kita nanti bisa 1 tahun bos produksi 1 pedet. Oke, itu sudah sering kita bahas. Tapi karena ini startnya itu dari doro, apa yang harus dilakukan oleh peternak? Oke, yang pertama Laskar Ngarit, pastikan obat cacing itu diberikan 3-6 bulan sekali. Tujuannya agar bakal calon indukan kita itu bebas dari cacing pencernaan, terutama cacing hati Pak Bos. Terutama buat Laskar Ngarit yang makanannya itu pakai rumput sawah, galengan, atau jerami, atau rumput yang tumbuh di dekat rawa-rawa atau genangan air. Itu potensi terkena cacing hati lebih tinggi Pak Bos. Oke, bukan berarti rumput-rumput yang ada di tanah lapang dan tegalan nggak ada, tapi potensi yang ada yang dekat air itu lebih dekat dengan siput. Nah, siput itu salah satu faktor dari cacing hati. Siap. Yang pertama adalah berikan obat cacing secara rutin. Kalau bisa 3 bulan sekali lebih bagus. Kalau tidak bisa ya 4, 5, 6 bulan sekali. Minimal maksimalnya 6 bulan sekali lah. Kurang dari itu oke. Tujuannya itu tadi, biar BCS-nya bagus, gemuk, dan tidak kena cacing hati. Karena kalau kena cacing hati, bos, sakit demam yang seharusnya sembuh, dia bisa ambruk dan tidak tertolong. Itu konsekuensinya. Yang kedua, Laskar Ngarit, setelah jenengan rajin memberikan obat cacing, Laskar Ngarit harus rajin memantau body condition score, Pak Bos. Kondisi tubuh skala 1-5, sapinya Pak Mawi ini 2,5 sampai 3, artinya sedang menuju hampir gemuk. Indikasinya tulang pinggul tidak teraba, tidak terlihat, tulang ekor tidak terlihat, tulang rusuk tidak terlihat. Jadi 2,5 menuju 3. Nah Pak Bos, ini kalau nanti jenengan rajin memberikan obat cacing, menjaga kondisinya seperti ini atau lebih gemuk sedikit, insya Allah nutrisinya tercukupi dan dia tidak akan mengalami yang namanya delayed puberty. Birahinya mundur. Teko prawan ning birahi iki ana sing sampai 2 tahun, sampai 2 tahun setengah. Ya, karena kekurangan 2 unsur Pak Bos ya. Yang harus jenengan ingat, Laskar Ngarit semua. Bila pakan kita hanya sebatas hijauan, BCS-nya bagus, tapi kok ternyata tidak birahi, berarti kekurangan apa Bos? Protein. Oke, Laskar Ngarit. Dok, sapi saya BCS-nya 3, tapi sudah 2,5 tahun tidak birahi. Berarti pakan hijauan tercukupi, tetapi proteinnya kurang. Betul, Pak Bos. Oke, Laskar Ngarit, jaga BCS dengan memberikan cukup pakan hijauan. Dan yang keempat adalah jangan lupa memberikan support pemberian pakan protein. Dari mana protein? Dari konsentrat, ampas tahu, bekatul, seperti itu Laskar Ngarit. Oke. Yang kelima Pak Bos, jangan lupa mempelajari pola birahi. Pola birahi masing-masing betina itu berbeda. Ada yang 19 hari sekali, ada yang 20 hari sekali, ada yang 21 hari sekali. Masing-masing harus diamati. Beda Pak Bos. Nanti ada yang birahinya sangat abang-abu, anget, bengok-bengok ada. Ada yang tidak ada gejala seperti itu tapi tiba-tiba beler. Jadi itu harus bisa diamati Laskar Ngarit. Yang keenam, jangan lupa kemampuan menghafalkan atau mengetahui gejala birahi masing-masing induk harus dibarengi dengan recording. Dicatat nek kawin Pak Bos.
birahi tanggal sekian, dikawin tanggal sekian, ini sudah tidak muncul birahi, berarti dia bunting. Tapi kalau nggak ada recording nanti bingung. Nah, buat teman-teman inseminator yang ngawin, jangan lupa, saran saya, selain mencatat di buku Laskar Ngarit atau para inseminator bisa mencatat di sini. Kalau mbak ballpoint atau spidol, ini kan nggak mungkin hilang. Jadi kalau buku kan mungkin hilang. Nah, ini babonan ini inseminatornya tanggal sekian kayak gitu. Oke. Yang ke 7 atau ke 8 ya. Selain recording, yang harus jenengan lakukan adalah Pak Bos, waspada pada posisi kaki depan. Kalau kaki depan ini mulai tidak simetris berdirinya, mulai maju sisih gini Pak Bos ya, cenderung seperti itu dan cenderung menyilang, waspada laminitis. Itu memperpendek usia reproduksi. Kudune iso manak sampai ping 7 karena faktor laminitis, akhirnya dia 1 kali 2 kali udah afkir. Caranya jangan terlalu banyak memberikan karbohidrat, katul ya. Boleh diberikan untuk ukur-ukur saja 0,5 sampai 1% kali berat badan. Yang kedua, dipantau ininya Pak Bos, kaki dan geladakannya, lantai kandangnya. Nah, ini alhamdulillah sampai detik ini sapinya Pak Mawi ini kondisinya bagus teman-teman. Insya Allah posisi kaki masih aman, baik dari sisi tulangan maupun posisi berdirinya. Jadi paling tidak Laskar Ngarit itu yang bisa jenengan lakukan. Nanti setelah bunting bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan bila sudah terbiasa. Bila tidak terbiasa tidak perlu. Yang selanjutnya terakhir, jangan lupa Pak Bos, begitu melahirkan dibiasakan minta suntik kesehatan. Tujuannya memulihkan apa yang dibutuhkan oleh babon. Yang kedua, mempercepat proses pemulihan rahim. Yes, biar tidak infeksi rahim. Dan 55 hari bisa birahi kembali. Dengan pola seperti itu, Laskar Ngarit, sapi doronya jenengan mulai dari 0 sudah bisa dipastikan dirawat dengan baik, obat cacing tercukupi, pakan tercukupi, teramati birahinya, kaki diamati, dan begitu melahirkan, body condition score-nya dirawat dengan baik, rahimnya dirawat dengan baik, supaya 1 tahun ke depan bisa melahirkan pedet lagi. Sekian lemah teles Pak Mawi, terima kasih. Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.